Kita semua pasti pernah lihat atau jangan-jangan pernah ngalamin sendiri. Ada orang yang kita kenal baik, tiba-tiba kok jadi beda banget ya pas di balik layar? Hari ini kita bakal kupas tuntas psikologi di balik fenomena ini. Nah, ini nih pertanyaannya. Kenapa sih orang bisa jadi singa di kolom komentar, garang banget, tapi pas ketemu langsung kok jadi pendiam banget? Ya kan, kita pasti sering banget lihat. Orang gampang banget ngomong kasar, nyerang orang lain di dunia maya. Padahal, hal yang sama nggak akan pernah berani mereka lakuin kalau ketemu langsung. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di balik layar itu? Ternyata, teman-teman, para psikolog siber punya istilah khusus buat ini. Namanya efek disinhibisi online. Gampangnya gini, ini tuh kecenderungan kita buat kayak ngelepasin rem sosial kita pas lagi online. Jadi, kita ngerasa lebih bebas buat ngungkapin apa aja. Dan ini poin yang paling penting. Ini bukan berarti kepribadian kita jadi ganda loh, bukan. Tapi lingkungan digital itu sendiri yang ngubah aturan mainnya. Kondisi psikologisnya jadi beda, dan ini bikin sisi lain dari diri kita yang biasanya kita simpen jadi keluar. Oke, jadi apa dong pemicunya? Nah, ada 3 faktor psikologis utama yang ngejelasin gimana sebuah layar doang bisa ngubah perilaku kita secara drastis. Yuk kita bedah satu persatu. Coba deh kita bandingin. Kalau di dunia nyata kan, perilaku kita tuh diatur sama banyak hal ya, kayak ekspresi wajah, reaksi langsung dari orang, norma sosial. Tapi begitu kita online, semua itu hilang. Yang ada cuma anonimitas, nggak ada sinyal sosial, dan adanya jarak psikologis. Oke, kita mulai dari pemicu yang pertama, dan ini mungkin yang paling kuat dari semuanya, anonimitas. Jadi pas kita ngerasa anonim, kita tuh jadi mikir, tindakan kita nggak bakal bisa dilacak, nggak bakal ada konsekuensinya. Nah, di satu sisi ini bagus, bisa bikin orang jadi lebih terbuka dan jujur. Tapi, di sisi lain, jubah tak terlihat ini juga bisa memicu agresi. Kenapa? Karena rasa takut dihakimi itu jadi hilang. Lanjut ya, pemicu kedua yang nggak kalah pentingnya, nggak adanya umpan balik emosional yang langsung. Coba deh bayangin, kalau kita ngobrol tatap muka, kita kan bisa langsung lihat senyumnya, ekspresi kecewanya, atau bahasa tubuhnya. Sinyal-sinyal ini yang bantu kita ngerem omongan. Nah, pas online, semua tuh nggak ada. Kita seolah-olah ngetik di ruang hampa. Jadi kadang kita nggak sadar seberapa nyelekit atau seberapa dalam dampak kata-kata kita buat orang lain. Dan yang ketiga, ini dia, jarak psikologis. Semacam celah mental yang diciptain sama layar di antara kita. Layar di depan kita itu, dia menciptakan jarak. Bukan cuma jarak fisik ya, tapi juga jarak mental. Otak kita tuh tanpa sadar mulai ngelihat orang di seberang sana bukan sebagai manusia yang punya perasaan, tapi cuma sebagai akun atau ya deretan teks. Inilah yang bikin tingkat empati kita bisa terjun bebas pas lagi online. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata efek ini nggak selamanya jelek loh. Ada juga sisi positifnya. Dan ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Yuk kita lihat. Ternyata efek disinhibisi online ini tuh kayak koin. Punya 2 sisi. Di balik semua potensi negatifnya tadi, ada juga sisi positif yang kuat banget. Justru karena ngerasa lebih bebas, banyak orang jadi lebih nyaman buat ngungkapin pikiran dan perasaan mereka yang sebenarnya. Hal ini yang bikin mereka bisa nemuin komunitas yang suportif. Contohnya kayak di forum-forum kesehatan mental atau grup berbagi pengalaman. Tempat di mana mereka mungkin terlalu malu buat ngomong terbuka kalau di dunia nyata. Oke, kita udah paham teorinya. Terus, apa artinya semua ini buat kita sehari-hari? Gimana sih kita ngelihat ini dalam kehidupan nyata? Nah, efek ini tuh yang ngejelasin banyak banget hal yang kita lihat online tiap hari. Kayak komentar yang jauh lebih pedes daripada obrolan biasa, diskusi yang tiba-tiba panas dan jadi ribut, atau orang yang jadi berani banget nyuarain opini yang nggak populer. Jadi intinya begini, internet itu bukan cuma sekedar alat. Bukan. Internet itu sebuah lingkungan, sebuah panggung baru yang secara fundamental mengubah cara kita berinteraksi secara psikologis. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan. Menurut Anda, internet itu pada akhirnya bikin kita lebih jujur sama diri sendiri atau cuma bikin kita jadi lebih agresif? Coba deh, pikirin jawabannya. Makasih banyak ya udah nyimak.